Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali mengaji bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube web channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Bujairami Al-Khatib karangan Syekh Sulaiman Al-Bujairami dengan juz yang kedua, yaitu juz 2 halaman atau Shahifah 301 dengan materi yaitu tata cara ziarah kubur dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara qabra walidayhi qabra abawayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barron biwalidayhi. Kitab Bujairami Shahifah 301. Artinya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berziarah kepada kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, kedua orang tuanya atau yaitu bapak ibunya, atau salah satunya yaitu bapaknya atau ibunya, di setiap hari Jumat sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada orang yang menziarahi kepada orang tuanya, dan orang yang menziarahi kepada orang tuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kita semua ini punya orang tua. Bisa juga kedua orang tua kita sudah meninggal dunia atau salah satunya. Kewajiban kita sebagai anak setelah kita semua ditinggalkan oleh orang tua kita, kewajiban kita adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan cara menziarahi atau mendatangi kepada kedua orang tua kita. Jadi di sini dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita sebagai anak kita mau berziarah kepada kedua orang tua kita setiap hari Jumat atau hari tertentu selain hari Jumat, kedua orang tua atau salah satunya, maka kita yang menziarahi kepada kedua orang tua kita, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan lupa kita semua sebagai anak, di mana orang tua adalah orang yang paling berjaya dan orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Mulai dari dalam kandungan kita semua, yaitu dalam keadaan dalam kandungan, kemudian ketika kita masih kecil, ketika kita masih bayi, ketika masih kecil, kita semua diberi kasih sayang yang penuh kepada orang tua. Sampai kemudian kita semua menjadi besar, kita pun juga diberi kasih sayang kepada orang tua, kasih sayang zahir dan kasih sayang batin. Maka di saat orang tua tidak ada, di saat orang tua meninggal, maka kita semua sebagai anak harus mengingat kembali jasa-jasa kedua orang tua kita. Begitu besarnya jasa kedua orang tua kita, maka selayaknya dan seharusnya kita sebagai anak harus bisa membalas budi kepada jasa-jasa kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man zara qabra walidayhi kula jum'atin au ahadima faqara'a indahu yasin ghufira lahu bi'adadi dalika ayatan wa harfan. Siapa yang berziarah kepada kubur kepada kedua orang tuanya setiap hari Jumat atau salah satunya, kemudian ia membaca Yasin di hadapan kuburan kedua orang tuanya, maka ia diampuni, maka ia yaitu orang yang menziarahi kepada kedua orang tuanya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar atau sesuai dengan hitungan ayat atau huruf yang dibaca pada surat Yasin. Jadi kita ini
kalau kita membaca Yasin atau membaca bacaan yang lain yang selain Yasin, maka setiap bacaan yang kita kirimkan kepada kedua orang tua kita, maka itu menjadi satu sarana atau jembatan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hitungan ayat atau huruf yang kita baca kepada kedua orang tua kita. Wa man zara qabra walidayhi aw akhadima yaumal jum'ati kana ka hajjatin. Subhanallah. Dan siapa yang berziarah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, maka pahalanya sama dengan haji, yaitu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala haji itu adalah pahala yang dimana ketika melaksanakan haji dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya kita ketika berziarah kepada kedua orang tua kita, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti pahala ibadah melaksanakan ibadah haji. Karena Ibnu Wasi' yazuru al-qubura yaumal jum'ati wa yaqulu balagoni anal mauta ya'lamuna bizuwarihim yaumal jum'ati wa yauman ba'dahu. Sahabat Ibnu Wasi' berziarah pada kubur-kubur, pada ziarah beberapa kubur pada hari Jumat, dan ia, yaitu Ibnu Wasi' berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia di mereka semua adalah orang yang tahu dengan orang-orang yang mendatanginya pada hari Jumat dan hari setelah hari Jumat. Jadi hakikatnya orang tua kita atau kakek atau nenek atau saudara atau istri atau suami di mana yang sudah meninggal dunia, maka mereka semua adalah tahu ketika kita ziarah kepada kuburan mereka, kepada makbarah atau kuburan mereka. Hakikatnya mereka adalah tahu bahwasanya kita semua yang datang kepada kuburan mereka semua adalah tahu, karena hakikat mereka adalah orang-orang yang tidak buta. Hakikat mereka adalah orang yang tahu di mana di saat anaknya atau saudaranya ziarah kepada makbarah atau kuburannya, mereka semua adalah tahu dan sangat senang dengan adanya kedatangan kita semua kepada kuburan mereka semua. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayang ini penting, kasih sayang orang tua yang tidak ada batasnya. Maka kita semua yang jadi anak pun, kasih sayang pun harus tidak ada batasnya. Di saat masih hidup kita harus bisa mengasihi, menghormati, memuliakan dan taat kepada orang tua kita. Di saat mati pun kita juga harus mengasihi kepada kedua orang tua. Kasih sayang tambah sama tali silaturahim, tali hubungan kasih sayang, di mana di saat masih hidup kita pun harus bisa berbakti, taat, patuh, dan juga bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Di saat mati pun, meninggal pun, wafat pun, kita sebagai anak, di mana kita ini adalah dibesarkan dari orang tua, pun kita harus atau wajib, kita harus menyambung tali silaturahim kepada orang tua kita di saat sudah ada di kuburan atau di makbarah. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah senangnya ketika orang tua kita datangi. Alangkah senangnya mereka semua itu sangat senang, sangat bahagia, sangat bangga, sangat senang dengan kedatangan kita semua ke makbarah kuburan mereka. Karena kedatangan mereka semua orang tua atau saudara, kedatangan mereka semua adalah tahu bahwa kita telah berziarah kepada mereka. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hukum ziarah kepada orang tua kita hukumnya adalah wajib, karena yaitu hukumnya adalah sunat, bahkan sunat muakkad, karena ini adalah sebagai tanggung jawab kita semua membalas budi kepada orang tua kita, maka hukumnya adalah sunat yang sangat dianjurkan. Terus bagaimana hukumnya wanita berziarah? Di sini disebutkan pada kitab Bujarumi Alal Khatib juz 2, yaitu juz 2 Sohifah atau halaman 302, disebutkan di dalam kitab Bujarumi sebagai berikut ini, hukum wanita melaksanakan ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu ziyaratuha lin nisa'i li'annaha madonatun li talabi bukaihinna wa raf'i aswatihinna. Na'am yundabu lahunna ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha min a'damil qurbati wa yanbaghi ayul haqqa bidzalika bi baqiyatul anbiya'i was solihina wasyuhada'i
wa yundabu ayusallima az-zairu li kuburil muslimina mustaqbilan wajhal mayyiti qailan ma allamahu nabiyyu idza kharaju lil maqabiri assalamu ala ahli dari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikum as'alullah li wa lakum al afiyah au assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun rawahuma muslimun wa zada Abu Dawud Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kitab disebutkan kitab Jairumi al-Khatib juz 2 halaman atau sahifah 302. Jadi yang dimaksud adalah begini, ziarah bagi seorang wanita atau seorang perempuan hukumnya adalah makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena diduga orang perempuan adalah orang yang terdorong mereka bisa menangis ketika ziarah, dan karena suara-suara mereka yaitu suara mereka adalah suara yang keras, karena suara mereka adalah termasuk aurat. Nah, ya disunatkan bagi mereka seorang perempuan, orang-orang perempuan disunatkan untuk ziarah ke kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ziarah kuburannya Rasulullah adalah termasuk bagian daripada sarana dekat yang paling agung, sarana dekat yang paling besar, sarana bisa dekat, kita semua bisa dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makbarahnya atau kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun perempuan, maka disunatkan untuk ziarah kepada kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga disunatkan seperti halnya ziarah kepada kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga disunatkan kepada ziarah kepada para nabi dan orang-orang soleh dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian disunatkan orang manje. Jadi kalau kita ini mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, kuburannya para orang-orang yang soleh, kuburannya para nabi, ini adalah kesunatan kita ziarahi. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid, orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesunatan untuk kita ziarahi. Terus bagaimana tata caranya ziarah kepada kuburannya, kepada makbarah atau kepada kuburan? Wayundabu, disunatkan orang yang ziarah, kita semua yang ziarah disunatkan untuk memberi doa selamat kepada ahli kubur dengan yang pertama menghadap wajah mayit, yaitu ketika kita semua ini baru datang masuk ke alam kubur atau ke kuburan atau makbarah, maka kita disunatkan untuk memberi salam kepada ahli mayit. Kemudian yang kita ziarahi, yang kedua kepada orang tua kita ziarahi, maka yang pertama adalah kita menghadap wajahnya, yaitu kita menghadap ke arah timur sambil yaitu mengucapkan salam doa selamat kepada yang kita ziarahi. Jadi setelah itu kemudian kita semua disunatkan setelah kita memberi salam, uluk salam kepada ahli kubur yang kita ziarahi, menghadap timur berarti menghadap arah mayit, arah yang kita tuju, makbarah yang kita tuju. Kemudian disunatkan untuk menghadap kiblat, atau menghadap ke arah barat. Doanya adalah assalamu ala ahli dari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Doa selamat, semoga keselamatan kepada penduduk rumah atau penduduk kubur, orang-orang mukmin, orang-orang mukmin dan orang-orang muslim, semoga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami semua insya Allah, jika Allah menghendaki, insya Allah kami semua adalah orang yang menyusul bertemu kepada kamu semua. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diriku dan untuk kamu semua, yaitu selamat. Atau doa yaitu assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga doa selamat kepada kamu, yaitu rumah masyarakat orang-orang mukmin. Sesungguhnya kami semua insya Allah akan bertemu kepada kamu semua. Hadis ini adalah, kedua-duanya hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada tambahan hadis yang diriwayatkan yaitu oleh Abu Dawud, yaitu doa Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Ya Allah, janganlah aling-alingi pahala-pahala mereka,
dan janganlah kami coba dan janganlah kami dicoba setelah mereka. Jadi diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala-pahala mereka ditakabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang ditinggalkan selamat dari fitnah, selamat dari coba setelah mereka semua berada di alam kubur. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.